Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, perkenalkan nama saya Rahmat Albar. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami. Untuk video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah kepemimpinan yang dipimpin langsung oleh dosen pembimbing Dr. Taufan Mualamin. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa itu indikator dan nilai kepemimpinan atau yang biasa dikenal dengan Key Performance Indicator atau KPI. Ini merupakan salah satu tugas. Untuk itu saya berharap sahabat semua untuk like dan subscribe video ini sebagai acuan nilai yang akan diberikan oleh dosen pembimbing. Mari kita mulai bahas indikator dan nilai kepemimpinan atau Key Performance Indicator. Sebagai pendahuluan, seorang pemimpin harus memiliki sejumlah sifat utama agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin juga harus memiliki sejumlah nilai kepemimpinan dalam mengendalikan suatu organisasi. Dan seorang pemimpin dapat menggunakan Key Performance Indicator atau indikator dan nilai kepemimpinan dalam mengukur kinerja bawahannya atau pegawainya dalam organisasi yang dia pimpin. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Key Performance Indicator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana seorang pemimpin telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum masuk, kita coba membahas nilai-nilai kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya yang pertama integritas dan moralitas, di mana integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan seorang pemimpin serta kejujuran seorang pemimpin. Sedangkan moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. Kemudian nilai-nilai kepemimpinan lainnya yaitu tanggung jawab, di mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Berikutnya ialah visi pemimpin, di mana seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi sendiri ialah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Kemudian kebijaksanaan, yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Kemudian keteladanan, di mana keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatan akan menjadi contoh bagi bawahan yang dipimpinnya. Kemudian seorang pemimpin jelas harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat penting karena seorang pemimpin bagaimanapun dia adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi
antara pemimpin dan yang dipimpin, di mana terdapat suatu ikatan yang sangat kuat, satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Kemudian komitmen peningkatan kualitas SDM, di mana seorang pemimpin harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang dipimpinnya, di mana faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi dan pemimpin harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian penerapan key performance indicator dalam organisasi yang dipimpin, di mana pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya ialah kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Kemudian setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kinerja atau hasil kerja yang diharapkan dari dirinya. Kemudian sahabat, proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Lanjut, kali ini kita bahas peran pemimpin dalam menerapkan KPI. Secara periodik, seorang pemimpin dapat menghitung atau membuat key performance indicator bagi pegawainya, di mana dapat dilakukan dengan pengisian tabel key performance indicator yang telah disiapkan dan memberikan tanda tangan persetujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penilaian. Selain itu, dalam proses pengisian itu peran aktif dari para atasan sangat diharapkan sehingga proses pengembangan kinerja dapat berjalan dengan optimal. Pengertian key performance indicator itu sendiri biasa disebut sebagai matriks baik finansial maupun non finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key performance indicator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang perlu dilakukan atau diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Sebuah matrik dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria, diantaranya memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut, kemudian berorientasi pada outcome, tidak sekedar output, kemudian memiliki ambang batas atau nilai threshold untuk membedakan antara nilai target dengan nilai aktual yang tercapai. Karena KPI itu merupakan alat ukur performa kinerja sebuah perusahaan, maka dia juga harus mencerminkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan, yang artinya bahwa KPI setiap perusahaan kemungkinan atau pasti bisa jadi berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya sebelum menerapkan atau menetapkan KPI, para perusahaan harus melakukan beberapa persiapan. Di antaranya menetapkan tujuan yang hendak dicapai, memiliki bisnis proses, menetapkan ukuran kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI sendiri juga membutuhkan perencanaan yang matang, juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta konsisten, dan disinilah pentingnya sistem informasi bagi sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu sendiri mampu menyediakan sistem informasi yang akurat, konsisten, dan mudah diakses bagi siapa saja yang berkepentingan, maka data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan,
keakuratannya, serta konsistensinya. Agar KPI itu sendiri bisa berfungsi dengan optimal, maka KPI harus memenuhi kaidah SMART, yakni spesifik atau scientific, measurable atau terukur, achievable bisa dicapai atau realistis, reliable bisa dipercaya, dan time bound atau target waktu. Lanjut, kali ini kita mencoba membahas bagaimana cara menyusun KPI pada suatu organisasi. KPI sendiri menjadi salah satu elemen penting di setiap organisasi. Hampir setiap organisasi dengan segala bentuknya membutuhkan ukuran terperinci untuk memastikan target dan capaian yang dapat diselesaikan oleh setiap personil. Pengukuran kinerja sendiri bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana tentang capaian organisasi dilihat dari sudut pandang capaian kerja individu atau unit kerja. Untuk menyusun KPI sendiri membutuhkan kejelian tersendiri, yaitu untuk memastikan keunikan setiap organisasi. Seperti sebelumnya tadi, artinya satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan oleh organisasi yang lain. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari ketidaksesuaian instrumen yang diterapkan pada organisasi. Dan hal ini akan sangat tergantung pula dengan target capaian setiap organisasi. Kemudian terdapat 10 persyaratan agar sebuah KPI itu sendiri dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menilai atau nilai kebutuhan ditentukan oleh seberapa jauh organisasi membutuhkan KPI sekaligus seberapa rinci penilaian akan dilakukan. Ke-10 unsur tersebut diantaranya adalah yang pertama, kompatibel dengan kemampuan organisasi, yakni mengkomunikasikan strategi evaluasi atau pengukuran kinerja. Kemudian yang kedua, fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Kemudian yang keempat, frekuensi pemuktahiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Yang kelima, syarat KPI yaitu indikator pada instrumen KPI bersifat reliable dan dapat dikuantifikasi digunakan secara berulang. Kemudian yang keenam, memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Ketujuh, hasil mungkin dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain. Kemudian terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data, validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini, dan yang terakhir, biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI sendiri tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh organisasi. Menyusun KPI itu sendiri bisa ditentukan oleh prosedur dan proses penyusunan instrumen. Sebagai catatan, terdapat logika operasional yang berlaku dalam penggunaan KPI. Hal ini yang akan menjadi landasan dalam proses penyusunan dan pemanfaatan KPI sebagai sebuah instrumen evaluasi kinerja organisasi melalui perorangan atau unit. KPI yang baik merinci setiap aspek dalam ukuran yang spesifik sehingga penilaian atas setiap aspek menjadi terukur dan objektif. Penilaian atas aspek yang tidak memiliki nilai tambah atau yang tidak memiliki nilai tambah yang strategis bagi organisasi itu perlu diperhitungkan terlebih matang untuk atau dihindari. Sahabat, mungkin itu saja bahasan kita kali ini dalam video tugas mata kuliah kepemimpinan dengan subjudul indikator dan nilai kepemimpinan atau KPI.
Jangan lupa mohon untuk di like and subscribe video ini sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah kepemimpinan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.